Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah sering membaca Al-Qur'an. Mungkin sudah berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali kita khatamkan. Banyak adik-adik dan anak-anak muda kita yang hafal Al-Quran. Mudah-mudahan besok anak cucu kita juga dimudahkan oleh Allah menghafalkan Al-Quran. Ada banyak keterangan di Quran itu yang bisa diambil pelajaran oleh manusia yang hidup sesudah Nabi Muhammad SAW. Makanya Al-Quran itu disebut kitab yang penuh dengan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab yang saya turunkan kepada Muhammad itu penuh dengan barokah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Supaya orang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayatnya dan supaya orang yang berpikir cerdas itu bisa memaknai dan mengambil pelajaran yang sebenarnya dari Al-Quran itu. Jadi maknanya keberkahan itu hadzal kitabun nafi' linnas. Kitab itu bermanfaat buat manusia. Al-mursyid lahum, petunjuk buat mereka, li sa'adatihim, untuk kebahagiaan mereka, dinihim wa dunyahum, baik dunia maupun agama. Bahkan kita bicara di sisi yang berbeda. Sesuatu disebut agama itu kalau ada kitab sucinya. Di samping harus ada konsep siapa yang dituhankan. Nah, bagi kita sudah jelas kitab sucinya Al-Quran. Ada ungkapan Al-Quran Arabiyyun lughatan wa alamiyun maknan. Quran itu mas, bahasanya tok bahasa Arab, tapi maknanya sangat universal. Quran itu bukan buku ilmiah, tapi di atas Al-Quran bisa dikembangkan teori-teori ilmu pengetahuan. Mengapa kok bicara begitu di awal pembahasan beberapa menit ya? Karena ada kisah banyak di Quran supaya orang bisa mengambil pelajaran yang hidup setelah saat itu. Apa maksudnya? Ada kekuatan-kekuatan besar yang dialami oleh para musuh-musuhnya para nabi zaman dulu, atau kaum-kaum zaman dulu merasa dia kuat, menguasai berbagai banyak aset dan bisa menentukan apa saja, tapi oleh Allah dihancurkan. Nah, itu maksud saya itu di situ ya. Jadi membaca Quran kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari situ. Misalkan Fir'aun itu kurang apa? Dikdayanya. Dikdaya. Tentara dia punya, kekayaan punya,
mungkin kira-kira sampai lebih dari 300 berapa ya, nggak ada duitnya jauh ya, mungkin sudah lebih dari itu. Segala-galanya punya, tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia merasa adigang adigung, pakai cara Jawa, adiguna sapa sira sapa ingsun. Tapi meninggalnya tragis enggak? Tragis. Nah, itu diabadikan di Quran surat apa tadi, Yunus ayat yang ke-90, surat yang ke-10 ayat 90 dan seterusnya. Sehingga maksud saya, kalau orang merasa sering membaca Al-Quran itu bisa mengambil pelajaran, karena di tauhidnya nanti yang kita bahas adalah orang tidak boleh merasa aman dari murkanya Allah. Al-amnu min makrillah wal kunutu min rahmatillah. Orang tidak boleh merasa aman dari murkanya Allah dan tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah. Kalau sudah syahadat begitu, Pak. Oh, Ustaz, kalau begitu tidak boleh merasa adigang-adigung. Oh, tidak boleh. Allah bisa marah. Kalau bisa marah, bisa porak-poranda, bukan hanya porak-poranda, habis ya, tidak tersisa. Bahkan orang nomor 1 itu bisa ditenggelamkan oleh Allah. Betul, Pak? Iya, jangan emosi, biasa aja, Pak. Ya, adik-adik bisa ikut merespon di surat 10 ayat 90 dan 91. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atsba'ahu fir'aun wa junudu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharab qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dalam bahasa kita oleh Departemen Agama diterjemahkan, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Ini rajanya Bani Israel, tapi yang diselamatkan rakyatnya, karena di bawah Nabi Musa. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka. Saya rasa mulai SD itu ada cerita kayak begini, untuk mendolimi dan menindas mereka. Nah, tak potong sampai di situ. Berarti ada kemungkinan, bukan hanya ada kemungkinan, ada nggak pemimpin yang mendolimi anak buahnya atau rakyatnya? Ada. Nah, ini Fir'aun. Cuma orang yang membaca kisah ini mestinya di mana-mana, dan ini kisah mendunia kan, itu bisa mengambil pelajaran. Tidak ada pemimpin yang mendolimi rakyat seperti Fir'aun itu lalu akhir dari hayatnya itu menjadi tenang. Enggak, tragis. Nah, itu yang saya maksudkan mengambil pelajaran dari Quran tadi. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, ini jelas belum mati kan tenggelam, ini di tengah lautan apa di pinggir kali, Pak? Di tengah lautan. Ini bukan kali Karangpilang, ya. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Tuhannya dan yang dipercayai Bani Israel, dan aku termasuk orang yang muslimin. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Oh, benar, Bani Israel itu Tuhannya itu Allah. Terlambat nggak, Pak? Mengakui satu-satunya ilah Allah dan mengakui kebenaran Tuhannya Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah Allah, tapi pengakuannya sudah akhir periode. Loh, kan akhir periode, Pak, ya. Ini bahasanya saya bolak-balik supaya gampang dipahami maksud saya itu.
Bener Pak ya? Karena sudah nggak ada periode berikutnya lagi, sudah ditenggelamkan sama Allah. Nah, kalau kita boleh pakai istilah yang lain, kalau begitu ini husnul khotimah apa su'ul khotimah? Nah, su'ul khotimah. Jangan tidak usah mendoakan siapa-siapa Pak ya. Malah dijawab sama Allah, al-an waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mengapa baru sekarang? Loh ya kan, mengapa baru sekarang? Iya ya, padahal sesungguhnya engkau telah mendurhaka sejak dahulu. Ini jelas Pak. Pesan ini adalah ditujukan oleh siapa saja. Diberi contoh oleh Allah secara spektakuler dengan tenggelamnya Raja Fir'aun. Ini kan jelas Pak. Ngapain baru sekarang? Ya, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Fasad itu ada dua Pak. Ada fasad al-madi, ada fasad al-maknawi. Fasad al-madi itu lingkungannya yang dirusak, kotor, ya, jorok, tidak bersih dan sebagainya, tidak teratur, tidak tertib. Tapi kalau fasad al-maknawi itu perilaku, kebijakannya yang tidak bagus, tidak baik, tidak adil, zalim, macam-macam lah itu ya. Perjudian dilegalkan, ya, misalkan. Ya, klub-klub malam dibuka di mana-mana, naudzubillah min dzalik. Itu fasad al-manawi. Tapi kata Allah, ini spektakuler itu ceritanya Fir'aun tadi. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Apa kata Allah? Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu. Ya, kami jasadmu agar dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Berarti jasadnya Fir'aun tidak hancur Pak ya? Tidak hancur. Padahal tenggelam di mana itu? Saya tidak ikut membaca referensi sejak berapa hari, berapa bulan, berapa tahun ditemukan berikutnya tadi. Ya, mestinya kan sudah coro Jawane itu sudah apa? Udah hancur. Apa? Sudah lepas semuanya tulang-tulang. Tapi kata Allah diselamatkan. Fal yauma nunajjika bi badanika. Hari ini kami selamatkan badanmu. Litakuna liman khalfaka ayah, supaya peristiwamu itu bisa diambil pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelah kamu. Wa innaka khairam minan nasi an ayatina laghafilun. Tapi kebanyakan orang itu lupa. Walaupun diceritani Fir'aun ping swidak jaran. Swidak jaran itu berapa Pak? Jangan diterjemahkan bahasa Indonesia, itu istilah cara Jawa. Saking banyaknya. Apa bisa diterjemahkan bahasa Indonesia swidak jaran itu 60 kuda? Tidak bisa. Ini walaupun diceritani tentang kisahnya Fir'aun 60 kuda, nggak paham. Ini cerita yang serius. Sampai 2024 itu menurut ahli sejarah masih ada nggak jasadnya Fir'aun? Masih. Sampai sekarang. Dulu ada video entah guyon entah serius saya tidak tahu, ada orang Indonesia datang ke sana lalu difoto, dilihat gini, sampai di rumah dia cerita, loh kok kayak tonggoku ini ya, nggak ngerti ya begitu. Wallahu a'lam. Jadi kisah yang disajikan di Quran itu jangan dibaca kisah mentah, harus diambil pelajaran. Karena Allah itu bisa murka gitu loh, bisa murka, bisa marah. Kalau tidak boleh pakai bahasa murka ya marah,
Allah bisa marah. Contohnya itu tadi, secara teori perhitungannya Fir'aun tidak mungkin dia bisa tenggelam dan tidak mungkin bisa kalah melawan Musa yang notabene secara zahir Musa tidak punya apa-apa kekuatannya. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mohon maaf saya selipkan sedikit, mudah-mudahan ini tidak fanatik. Rasanya kalau dulu Pak Kiai di Yogyakarta ya tahun 1912, menurut analisanya banyak orang, kalau tidak karena ikhlas karena Allah, kalau tidak karena dibantu oleh Allah, rasanya tinggalannya Pak Kiai tidak bisa kemana-mana sampai 2024. Betul Pak? Ngerti maksud saya? Perguruan tingginya, rumah sakitnya, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya mengalir terus pahala kepada beliau. Panjenengan dan saya hanya yang ikut meneruskan dan ikut mendoakan saja. Kekuatan dari mana? Saat itu tidak punya kekuasaan Pak Kiai. Saat itu juga Pak Kiai tidak bergelimang dengan harta benda, betul Pak? Pak Kiai juga tidak berpengaruh sampai seluruh Indonesia atau seluruh, enggak. Kalau rasanya tidak ada campur tangan Allah, tidak bisa. Nah itu, ya. Wes, ini kita tinggalkan. Yang kedua, mudah-mudahan nggak terlalu panjang. Nabi siapa yang berdoa sampai 950 tahun? Ya. Alaf sana illa khamsina aman. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman. Fa akhadhahumut tufana wa hum zalimun. Mengajak kaumnya selama 950 tahun. 1000 tahun kurang 50 berarti 950 tahun. Itu bahasa Qur'annya alaf sana illa khamsina aman, 950 tahun. Ya, tapi tidak disambut dengan baik. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka 1000 tahun kurang 50 tahun, ya 950 dah. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedang mereka adalah orang-orang yang zalim. Saya tanya, dari keluarganya ada korban Pak? Saya pakai bahasa korban aja. Ada? Siapa? Anaknya sendiri. Jadi orang tidak boleh merasa aman. Itu sudah di luar kewenangannya Nabi Nuh. Kalau pakai teori, wong saya nabi, minta sama Allah kurang apa? Wong saya diutus. Ya, dan Nabi Nuh itu nabi rasul yang pertama kali diturunkan Allah di dunia. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Allah sudah menentukan seperti itu. Inilah maksud saya Bapak-bapak, Ibu-ibu dan adik-adik sekalian. Maka di tauhid, baik individu maupun berkelompok, manusia itu tidak boleh satu merasa aman dari murkanya Allah. Iya Pak, ya. Itu kalau saya pakai omongannya orang Jawa itu biasanya naudzubillah, bukan panjangan, bukan saya, bukan siapa-siapa. Ketika Allah menguji orang itu bertubi-tubi terus, kadang-kadang orang lain, temannya, sahabatnya, tetangganya bilang gini, dosa apa wong iku? Bener Pak ya? Dosa apa nang Gusti Allah? Ya. Ini loh yang untuk saya dan untuk kita semuanya. Jadi bab 34 di dalam kitab itu ada judul Al-Amnu min Makrillah wal Qunutu min Rahmatillah. Yang tidak boleh merasa aman dari murkanya Allah dan tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah. Yang dimajukan untuk dibahas adalah surat Al-A'raf
ayat 96. Surat apa tadi Pak? Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 96, 97 dan seterusnya. Itu dimulai dari penjelasan Allah Subhanahu wa taala dan janji Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan keadaan suatu masyarakat, suatu bangsa dan suatu negara. Dan sudah sangat populer ayatnya ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Adik-adik mesti bisa menerjemahkan itu. Ya. Kalau tidak ada yang siap menerjemahkan, saya sendiri yang menerjemahkan. Ya. Tapi saya kadang-kadang meminta adik-adik yang muda-muda itu supaya ikut ya, dilatih untuk bisa bicara di depan publik ya. Paling tidak dimulai dari apa? Ikut apa? Menerjemahkan. Apa bahasa Indonesianya? Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Ini syarat, Pak. Kalau saja penduduk negeri itu iman dan takwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Barokah itu Pak namanya kathratul khair wa thubutuhu, banyaknya kebaikan, lalu kebaikan itu mengalir terus, itu namanya barokah. Barokah itu kathratul khair, banyaknya kebaikan, atau ziyadatul khair, ada tambahan kebaikan. Modal dasarnya sudah ada, baik modal manusia maupun modal alam atau modal keterampilan itu sudah ada. Kalau itu dikelola menurut konsep iman dan takwa, ada kebaikan tadi, ada keberkahan. Nah sekarang kita selipkan sedikit, iman takwa itu kriterianya apa? Satu, ini saya nggak detail yang mengenai iman takwa itu ya. Jangan buka surat Al-Baqarah di ayat yang pertama, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil, terusnya alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang jadi. Versi surat Al-Baqarah itu tadi, orang yang takwa itu adalah beriman kepada yang gaib. Pertanyaannya, yang gaib itu apa saja Pak Ustadz? Bisa surga, bisa neraka, bisa Allah, bisa pertanyaan kubur, bisa siksa kubur, bisa nikmat kubur, dan seterusnya dan seterusnya. Nah sekarang bayangkan, kalau seluruh penduduk negeri, taruhlah konteks masyarakat dan negara kita, yang muslim, mukmin, beriman kepada yang gaib tadi, lalu kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mas, sorry saya nggak bisa menerima begitu, karena ini kan tidak halal ya. Saya disuap misalkan begitu ya, disuruh bilang A padahal tidak A. Saya disuap disuruh bilang menang padahal kalah, dan sebaliknya ya, disuruh bilang kalah padahal menang, disuruh bilang benar padahal salah, dan seterusnya. Saya ini beriman pada yang gaib, nanti ada pertanyaan kubur. Jangan-jangan hanya begini saya kepleset, saya masuk neraka nantinya. Lalu bahasa populernya, orang yang ditawari begitu jawabnya begini, sorry ya, bawa pulang. Saya tanya, kalau semua orang yang muslim itu pikirannya begitu, ada orang korupsi nggak Pak di negara kita Pak? Nggak ada, nggak ada. Nah sekarang kan enggak itu ya, hampir tiap pekan ada berita-berita itu yang di permukaan. Makanya ada istilah, katanya korupsi di negara kita itu ibarat gunung apa? Apa maksudnya gunung es itu Pak? Ya, yang di dalam, yang di bawah, yang tidak nampak, kira-kira semakin apa Pak? Iya. Pikiran begini ini bukan pikiran mengolok-olok, enggak. Tapi ini konsep iman dan takwa itu situ Mas, salah satunya beriman pada yang gaib. Akibatnya dia tidak mau berbuat hal-hal yang dalam konteks mengambil yang bukan miliknya.
karena itu miliknya negara, itu miliknya APBD, APBN, itu miliknya rakyat. Sorry ya, enggak. Wah, kalau begitu aman nggak Pak? Aman ya. Kemarin tuh hampir saja tapi nggak jadi ya. Nah itu ya. Jadi andai kata penduduk negeri itu iman dan takwa, saya bicara iman takwa tadi, salah satunya itu. Ada ayat yang lain yang menjelaskan iman takwa itu adalah adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena sesungguhnya berbuat adil itu bisa mendekatkan kamu menjadi orang yang apa? Takwa. Adil maknanya luas. Memberikan haknya orang itu kepada orang. Keadilan itu bagian daripada yang prinsip dalam hidup kita. Kalau orang mendolimi diri sendiri, berarti diri sendiri dijerumuskan dalam kemaksiatan. Kalau orang tidak berbuat adil kepada orang lain, haknya orang itu dirampas ya, haknya masyarakat itu dirampas. Kalau orang tidak berbuat adil kepada Allah, haknya Allah itu tidak diberikan kepada Allah. Nah, kalau terhadap Allah, apa haknya Allah? Jawabannya gampang, hak untuk diibadahi. Kembalikan dalam bentuk ibadah kepada Allah. Jadi, nah, supaya nggak bertele-tele, dan sekiranya penduduk negeri itu iman dan takwa, kami bukakan barokah dari langit dan bumi. Tetapi walakin kadzabu, ternyata mereka mendustakan ayat kami. Mendustakan itu bukan berarti menutup Pak, atau membuang atau tidak pakai, ya dibaca juga. Tapi bahasa Qur'annya kalau dibaca sami'na wa atokna tawa asoina. Kami mendengar tapi kami apa? Mengabaikan. Itu namanya kadzabu bi ayatina, mendustakan. Ngomong benar tidak punya power, oh nggak direken Mas, nggak punya kekuatan sampean. Tapi benar ngomongnya. Padahal konsep Islam itu tidak begitu. Siapa saja yang ngomong benar boleh didengarkan? Halo? Boleh. Andai kata setan ngomong benar, boleh didengarkan? Boleh. La tarudul haqqa walau kana minasyaiton. Jangan menolak barang benar walaupun barang benar itu sumbernya dari setan. Pertanyaannya, kapan setan ngomong benar? Ada bahasan di kitab yang lain lagi. Ada itu ya. Ini loh Islam itu ya. Baiknya Islam itu di situ. Jadi supaya kebenaran itu di mana-mana, di permukaan, jangan ditolak itu. Tapi kalau mereka itu mendustakan ayatnya Allah, akan kami siksa. Nah, berikutnya yang tidak boleh merasa aman itu ya. Ini tauhidnya. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Sedang apa Pak? Saya tanya. Jenengan membayangkan orang tidur itu yang gimana? Kalau ada orang pakai cara Jawa, ada orang ngomongin, waduh gak bisa tidur aku mah gak bisa turun. Kira-kira ada yang dipikir gak Pak? Ada yang menekan dirinya gak kira-kira Pak? Ada secara fisik yang mengganggu organ biologisnya gak? Sehingga gak bisa tidur. Tapi ini Allah bilang apa? Tidur. Kalau kita pakai bahasa sederhana, apakah penduduk negeri itu merasa aman dari murkaku yang datang dengan tiba-tiba ketika mereka sedang tidur? Ini Allah berada di arasnya sana yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, tapi manusia sudah suruh berpikir ketika kamu berada di tempat tidur. Berarti ada kemungkinan murka Allah itu atau marahnya Allah itu bisa menjangkau manusia yang sedang tidur nggak Pak? Bisa. Tak kasih ilustrasi. Ada orang pulang dari tempat kerja
baik di perumahan maupun di kampung. Kalau saya di kampung, masuk kampung itu atau masuk perumahan ada security-nya, ada CCTV-nya, udah aman dia, semuanya tertutup rapi. Kemudian orang itu masuk di rumahnya, pintunya pagarnya yang 2 meter dibuka, begitu parkir motor atau parkir mobil, kemudian pagarnya dikunci. Berarti sudah berapa keamanannya, lapisannya? 2. Satu security yang ada di jalan tadi, pintu masuk. Yang kedua adalah pintunya rumahnya sendiri yang 2 meter. Ketika sudah parkir motor atau mobil, kemudian orang itu masuk rumah, buka pintu, kemudian dikunci nggak pintunya? Sudah berapa lapisannya? Ini panjenengan alami dan saya alami, Pak. Cuma kalau di tempat saya nggak ada security-nya. Orang tidur di dalam kamar, pada umumnya dikunci nggak kamarnya? Sudah berapa lapisannya? 4. Allah bisa menjangkau? Bisa. Makanya doanya orang mau tidur itu apa? Hah? Dengan namamu ya Allah aku ini hidup, dan dengan namamu pula aku ini apa? Yang terakhir tadi loh, Pak. Dan dengan namamu aku ini hidup, dengan namamu pula aku akan apa? Mati. Siapa tahu besok pagi-pagi di pojok masjid sana itu ada orang menyampaikan begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusnya itu kok hampir di mana-mana begitu ya, nadanya itu loh ya. Ini loh Pak. Nah, dalam Al-Qaulul Mufid diterangkan begini, mengapa Allah mengingatkan manusia ketika manusia sedang tidur. Wahum naimun, ketika mereka sedang tidur. Yadullu ala kamalil amni. Itu menunjukkan karena kesempurnaan keamanannya orang itu. Li'annahum fi biladihim wa fi buyutihim. Dia berada di negaranya, di masyarakatnya, di kampungnya, dan di rumahnya. Wa annal khaif la yanam. Orang yang sedang gelisah atau ketakutan itu nggak bisa tidur. Berarti orang yang bisa tidur sudah merasa paling apa? Nyaman. Tapi kata Allah, kamu jangan merasa aman. Saya bisa menjangkau di situ. Berikutnya 2. Awa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna duhawahum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang dengan tiba-tiba di pagi hari, duha, wahum yal'abun, mereka sedang apa? Main-main. Yal'abun. Sekarang saya tanya, gambarannya orang main-main itu gimana? Itu orang yang kondisi gimana main-main itu? Nanti Mas, yes, santai main-main. Berarti dia sedang dengan janji dengan orang lain enggak? Kalau orang bermain-main tadi, oh enggak. Dia sedang ada gangguan kesehatan enggak kalau dia bermain-main? Tidak. Dia kerepotan enggak dalam arti untuk mencari maisha, ekonomi? Jawabannya tidak, wong dia bisa bermain-main kok. Santai orang main-main tadi. Ya. Saya nggak memberi contoh main-main itu gimana ya, bisa mancing, bisa adu doro, bisa ini macam-macam. Tapi kalau Allah jangan merasa aman, walaupun kamu sudah merasa aman, merasa tenang, tidak ada urusan, tidak ada kerepotan, tidak sakit, tidak janji sama orang, tidak kesulitan dalam hal ma'isyah, kehidupan, tapi jangan merasa aman. Terakhir dari ayat ini, afa aminu makrallah, ataukah mereka merasa aman dari, ini diterjemahkan siksa, makarnya Allah. Makar
Dulu zaman Orde Baru makar-makar itu dianggap apa? Orang memberontak kepada siapa? Pemerintah. Tapi kalau makar, menurut, mudah-mudahan saya tidak salah membaca, Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, makar terbesar itu makarnya manusia kepada Allah, yaitu berupa kesyirikan. Orang yang syirik itu sudah luar biasa beraninya sama Allah SWT. Itu makar terbesar. Ya, mereka makar kepada Allah dan mereka melakukan tindakan makar. Tapi makarnya Allah membalas makar mereka tadi. Apakah mereka merasa aman dari murkanya Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka tidak ada orang yang merasa aman dari murkanya Allah kecuali orang yang apa? Rugi. Dari satu tema poin ini saja, Pak, manusia itu dalam kondisi di atas dalam arti ekonominya pas di atas dalam arti kekuasaannya di atas, macam-macam lah. Mohon maaf, bisa dijatuhkan oleh Allah dengan tidak terhormat nggak? Bisa. Ya tadi yang saya sebutkan tadi, bisa dijatuhkan dengan tidak hormat, ya, kalau dia melakukan tindakan-tindakan melawan dari Allah. Nah, tauhidnya, kalau orang sudah merasa bersyahadat tentang Allah, tadi sudah saya sebutkan, berarti dia yakin Allah itu segala-galanya dan manusia itu tidak boleh merasa ini. Bisa, Pak? Bisa. Nah, kalau tidak boleh merasa aman dari murkanya Allah, sebaliknya orang tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah. Ayo Pak, saya tanya, ini dunia seisinya sudah diberi rahmat sama Allah. Andai kata penduduk bumi itu dilipatkan 2 atau 3 kali lipat, rahmatnya Allah habis gak? Enggak. Betul Pak ya? Nah, itu loh Rahman Rahimnya Allah itu. Orang kalau tidak pakai syahadat, tidak pakai tauhid, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan bukan kita, kesulitan dalam satu poin itu sudah dianggap terputus, seolah-olah nggak ada kebaikan. Anak saya, keluarga saya, menantu saya, adik saya, tetangga saya kesulitan ini, seolah-olah sudah jalan buntu semuanya. Kalau orang merasa apa? Aman dari rahmatnya Allah tadi, putus asa dari rahmatnya Allah. Nah, di kitab ini diberi contoh orang tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah itu sepertinya sesuatu tidak mungkin terjadi, tetapi kalau Allah menghendaki itu bisa terjadi, yaitu kisah Nabi Ibrahim. Ayo Pak, saya tanya, ini kisah Nabi Ibrahim yang paling spektakuler apa diantaranya dari sekian banyak? Nanti ada kaitannya dengan ini itu. Surat 15 ayat 56. Ya. Sepertinya sudah tidak mungkin waktu itu Allah kemudian memberikan kebaikan, ya, memberikan tanda petik ya kebahagiaan. Tetapi kalau Allah menghendaki bisa. Nah, itulah maka tidak boleh orang berputus asa dari rahmatnya Allah. Tadi belum dijawab. Kira-kira yang kaitannya dengan ini itu apa? Apakah anaknya disuruh menyembelih? Apakah Nabi Ibrahim dibakar? Apakah konfrontasi dengan keluarganya, terutama bapaknya? Ataukah sudah berumah tangga 10 tahun juga belum mendapatkan putra? Yang mana? Ya, 10 tahun berumah tangga juga belum mendapat putra. Jangan bersedih, mohon padanya, Pak ya. Mohon sama siapa? Allah. Kata siapa? Kata ayat ini. Itu kalau, nah nanti tak tanya, logis enggak pandangannya Nabi Ibrahim ini? Jawabannya Nabi Ibrahim kepada malaikat. Saya bacanya ayatnya. Wa nabbi'hum an dhaifi Ibrahim.
Muhammad ceritakan itu loh beritanya tentang Ibrahim. Idz dakhalu alaihi faqalu salaman. Ketika tamu-tamu tadi datang ke rumahnya Ibrahim, lalu dia masuk menyampaikan salam. Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Qala inna minkum wajilun. Loh, saya ini takut sama kamu ini siapa? Ya, itu saya terjemahkan bebas ya. Kamu ini siapa? Padahal tamunya tadi siapa, Pak? Malaikat. Berarti malaikat itu bisa menyerupa di luar serupa yang sebenarnya. Jawabannya bisa. Jin bisa menyerupa di luar serupa yang sebenarnya. Yang tidak bisa itu manusia. Nanti KTP-nya akan rusak semuanya kalau begitu ya. Apa jawabannya malaikat? Qalu la taujal. Oh, enggak usah takut. Ya. Inna nubasyiruka bi ghulamin alim. Saya datang ke sini, kami rombongan datang ke sini ini memberitahukan kabar gembira kepada kamu bahwa kamu akan memperoleh anak laki-laki yang sangat apa? Pandai. Dalam kurung disebutkan yaitu Ishak. Ya. La taujal inna nubasyiruka bi ghulamin alim. Anak yang sangat pandai. Kondisi sudah usia, kemarin hari lansia Pak ya, usia berapa itu lansia itu? 60 ya, berarti ini yang paling banyak kan lansia ini Pak ya. Lansia mengaji, saya juga lansia Pak, alhamdulillah. Saya buat orang itu tidak usah panik dengan umur ya. Umur itu cuma angka-angka saja. Yang penting jenengan dan saya diberi sehat sama Allah ya. Itu jaga. La taujal inna nubasyiruka bi ghulamin alim. Tidak usah takut, janganlah engkau merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang sangat alim, pandai. Sempat menolak. Berarti manusiawi enggak Pak? Sempat tidak percaya. Ya. Qala abasyartumuni ala ammasani al-kibaru fabima tubasyirun. Loh. Dengan cara apa kamu memberi kabar gembira kepada saya bahwa saya akan punya anak? Wong saya sudah tua. Ini logis Pak. Sampai sekarang ini tidak berlawanan dengan ilmu. Ayat ini jelas. Orang itu kalau sudah usia lansia tadi, itu apa namanya, nafsu libidonya mengalami apa? Penurunan. Jangan diterjemahkan lain-lain Pak ya. Tapi cintanya boleh menurun nggak? Halo? Nggak boleh. Maka sakinah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, sakinah ya, litaskunu ilaiha, itu maknanya dua, syahwat dan mahabbah. Syahwat itu nafsu libido, birahi, kemudian satunya lagi adalah cinta. Yang bisa luntur syahwat. Ini bukan porno Pak. Jenengan dan saya kalau jalan siang nggak bisa berbuat apa-apa, tolat-tolet tok. Betul Pak ya? Nggak apa-apa ini wajar. Abasyartumuni ala ammassaniyal kibar wa bima tubasyirun. Loh, dengan cara apa kamu memberi kabar gembira kepada saya bahwa saya akan punya anak? Wong saya sudah tua. Di ayat yang lain yang ditunjuk oleh Nabi Ibrahim bukan dirinya, tapi itu kamu lihat, Bu Ibrahim itu sudah sepuh kayak begitu. Ya. Oleh penulis kitab Tauhid, kisah Nabi Ibrahim tidak punya anak sampai punya anak ini dimasukkan di dalam judul Al-Qunutu min Rahmatillah. Orang tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah. Lalu jawabannya malaikat, qalu basyarnaka bil haqq fala takum minal qanitin.
Tuh, saya ini memberi kabar gembira kepada benar. Tidak boleh kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Nah, diingatkan. Baru Nabi Ibrahim sadar. Qala, Ibrahim berkata, wa may yaqnut min rahmati rabbi illa dhallun. Tidak ada orang putus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang yang apa? Sesat. Kecil-kecilan, kecil dalam arti bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, orang biasa maksud saya. Tapi peristiwanya sangat amat besar. Dalam konteks seperti ini, ada nggak kemungkinan seorang yang sudah berumah tangga secara biologis sehat kedua-duanya menurut medis, tapi tidak punya keturunan sampai 8 tahun, lalu tiba-tiba Allah memberi? Bisa Pak? 1 menit saya boleh cerita? Ini kisah nyata Pak? Boleh ya? Ini mudah-mudahan putra putrinya panjenengan anak saya yang belum punya momongan diberikan oleh Allah momongan ya. Yang belum punya pekerjaan mudah-mudahan diberi rezeki yang luas sama Allah. Yang belum punya jodoh, maksud ingat Pak, yang belum punya jodoh mudah-mudahan dipercepat sama Allah. Saya mendoakan putra putrinya, bukan mendoakan bapaknya, enggak. Ya. Teman saya di Gedung Turi, saya sudah minta izin untuk saya ceritakan. 8 tahun berumah tangga tidak punya anak. Itu kondisi kira-kira 17 tahun yang lalu, 18 tahun yang lalu. Namanya Mas Heru sama Mbak Firta. Saya manggilnya Mas Heru, Mbak Firta. Cari dokter se-Sidoarjo yang dianggap paling jitu se-Surabaya, tidak ketemu. Ketemu satu dokter yang dianggap oke. Periksa sana sini, aspek-aspek ini dipelajari semuanya. Kesimpulannya Pak Dokter, tidak bisa punya anak kecuali pakai bayi tabung. Mbak Firta tanya, dokter biayanya berapa? 50 juta. Tingkat keberhasilannya 25%. Apa jawabannya Mas Heru sama Mbak Firta? Dok, saya pakai berangkat haji saja. Waktu itu haji belum antri, berarti 2005-2006 kira-kira, sekitar itu, belum antri. Konsultasi sama saya tanya, lalu dia berangkat haji. Perkara berangkat haji keputusannya sampean sendiri, tapi kalau menurut saya iya. Cuman catatan saya di tauhid ya, kalau niat ibadah jangan mencari dunia. Jadi ibadahnya jenengan itu dipanggil sama Allah, jangan niatnya supaya setelah ibadah punya anak. Beda Pak ya. Tapi di sana boleh nggak berdoa? Jadi bukan ibadahnya supaya nanti hasilnya dapat yang positif, enggak. Tapi di sana boleh berdoa, minta sama Allah. Oh gitu Ustaz? Iya. Ringkasnya cerita, begitu ngundang teman-teman dan family, tetangga, saya disuruh kasih tausiah 10 menit. Habis itu kemudian teman-teman semuanya udah pulang, tinggal bertiga ngomong sama saya hanya pesan itu, kalau sudah niat ibadah itu panggilannya Allah, tinggalkan semuanya ya. Jangan niatnya orang punya anak tidak punya anak itu duniawi, jangan itu. Sampai diuji sama Allah, di sana berdoa gitu Ustaz. Ya pamitan sama Pak Dokter, saya mau berangkat haji, mudah-mudahan nanti setelah haji Allah memberikan keturunan sama saya. Dokternya mencep, nanti mencep, marah dia. Oh jangan Pak Dokter nggak salah, dia murni sudut pandangan disiplin ilmunya, teorinya ini tidak salah, sama sekali tidak salah. Kecuali kalau Pak Dokter mempelajari kitab tauhid bab 34 lain. Ya, agak beda Mas itu. Qadarullah budal, habis itu pulang 2 bulan 3 bulan setelah dari haji ternyata tidak menstruasi istrinya. Balik lagi Pak Dokter, dites kehamilan, diyakinkan ternyata hamil. Apa komentar berikutnya? Loh ya Mas Heru, Mbak Fitra, sampai niki hamil nih, kok iso? Marah nih. Oh saya nggak enak. Oh jangan, Pak Dokter tidak salah.
Dia pakai disiplin ilmunya itu, tapi di luar teorinya manusia secara optimal, di situ ada Allah yang manusia itu harus punya kekuatan, tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah. Kok iso? Waktu itu belum ada tulisan bahasa Arab yang kok iso, itu belum ada. Ya, Masya Allah. Inilah Pak, orang syahadat itu sampai di situ Pak. La ilaha illallah itu dimensinya terlalu banyak, luas sekali, ya. Dan insya Allah dengan syahadat itu kalau kita maknai dengan tepat dan benar, orang itu selalu tersenyum, ya. Ketika ada sukses dalam arti duniawi, tidak menepuk dada. Ketika dia diuji sama Allah juga tidak terlalu merendahkan dirinya. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga saya, kita semuanya senantiasa diberikan maghfirah, ampunan oleh Allah SWT, diberikan rahmat, diberikan barokah, diberi umur panjang yang barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.